wes sudah saya akan mengorbankan diri untuk menyampaikan ini gitu ya, sehingga diasumsikan keluar dari tatanan-tatanan aturan-aturan hukum. Benar. Kayak kesannya kan seperti itu. Jadi di sini Prof. Mahfud menjadi pendobrak, at-takhil. Ada ya, berarti sama dengan Gus Dur ya. Ya, dalam hal tertentu, ini dalam hal kasus ini. Kasus ini ya. Itu ada sebagian orang mengatakan bahwa ini di netizen saya nih pada sebuah TV, wah ini Mahfud MD for Presiden. Itu bagaimana itu, Kang? Kalau saya secara pribadi setuju, karena memang Indonesia ini diperlukan orang-orang seperti Pak Mahfud itu ya, yang berani mengambil terobosan di atas atau di dalam kebekuan-kebekuan sistem yang saling mengunci dan saling menyandera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, sebuah kehormatan bagi saya, Yusuf Mahrez, itu bertemu dengan orang dekatnya Gus Dur, anak ideologisnya Gus Dur. Sebagian kawan saya dulu itu, Kang Sastro itu JMT-nya Gus Dur, yang membawa tasnya Gus Dur. Yang mendorong terus. Kang, gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik. Ini yang bikin saya surprise ini, Gus Durian ini menaklukkan UI nih pemirsa. Ternyata beliau salah satu staf pengajar di sini. Bukan, saya nggak ngajar di sini. Saya menjadi kepala Makara Art Center. Apa itu Makara? Makara Art Center itu ya lembaga kebudayaannya UI di bawah rektor. Satu unit yang menjadi supporting system untuk pengembangan sivitas akademika dengan pendekatan dan menggunakan kebudayaan. Maka di sini kan ada gedung pertunjukan, ruang pameran, ruang workshop. Nah, ya itulah kerjaan kita di sini. Stop Makorto memang pas ini dengan karakter Kang Sastro. Kang, mungkin begini Kang, kita bincang-bincang lah gitu kan ya. Orang NU itu pasti tahu ya, yang namanya Kang Sastro itu namanya melegenda itu ya. Sudah asing lagi. Sudah asing lagi. Bukan sudah tidak asing lagi, tapi sudah asing lagi. Gini Kang, ini kan Mahfud MD ini kan ya. Ini waduh, saya yakin Kang Sastro itu apa yang emang kenapa Pak Mahfud? Kemarin ontran-ontran rame banget tuh kan. Nah, menurut Kang Sastro itu ini karakter Pak Mahfud MD itu yang membongkar dugaan 349 triliun. Jadi kalau bagaimana? Saya lihat ini puncak luapan dari letupan dari suatu masalah yang selama ini mungkin dipendam oleh Pak Mahfud, karena 3 tahun beliau berada di suatu sistem ya mungkin sebagai akademisi, sebagai ahli hukum, sebagai orang yang memiliki ruh pergerakan kayak Gus Dur itu ya, 3 tahun dia ini menahan-nahan ya. Ini kok banyak masalah, banyak kasus, tapi tidak bisa diselesaikan secara hukum karena banyak undang-undang, banyak peraturan yang berkelindan dan saling mengunci. Nah, sehingga perlu terobosan baru untuk menyampaikan ini, gitu loh. Nek nuruti iki terus kabeh, gak kebongkar-bongkar iki kasus. Ledakan ya. Udah diledakin aja, boom, gitu sekalian. Gitu ya. Supaya orang tahu bahwa ini sebetulnya ada masalah, tetapi nggak bisa diselesaikan karena ada prosedur proses hukum yang saling berkelindan. Terlihat kan waktu di DPR itu. Iya. Kalau saya melihat perdebatan di DPR itu kan bukan perdebatan yang terkait dengan substansi sekian duit yang dicurigai bermasalah, tetapi yang dicecer Pak Mahfud kan, kenapa kamu mengomongkan itu, gitu. Hak apa kamu menyampaikan itu, gitu kan. Sehingga sampai Pak Mahfud ini biarpun menteri biarpun bisa terancam loh, karena ini bunyi pasalnya siapa saja. Itu kan ada yang ngomong gitu kan. Seolah-olah ini kan lu ngomong sembarangan sih, melanggar hukum, melanggar aturan, lu diancam loh. Akhirnya kebenaran itu menjadi dikalahkan oleh prosedur. Betul, benar. Dikalahkan oleh formalitas suatu hukum. Nah, Pak Mahfud kelihatannya dengan segala
nekatnya dengan segala mungkin ini tafsiran saya. Iya. Iki nek gatekne aturan prosedur yang kayak gini nggak kebongkar-bongkar iki. Wes sudah, saya akan mengorbankan diri untuk menyampaikan ini gitu ya. Sehingga diasumsikan keluar dari tatanan-tatanan aturan-aturan hukum. Iya. Nah, benar. Kesannya kan seperti itu. Iya. Jadi di sini Prof. Mahfud menjadi pendobrak. Ad-dakhil. Wah, ad-dakhil berarti sama dengan Gus Dur ya? Ya, dalam hal tertentu ini dalam hal kasus ini. Kasus ini ya. Ini dia mendobrak kebekuan atau kerumitan hukum gitu ya. Yang tentunya sudah beliau perhitungkan. Nah, nuruti ini nggak selesai. Maka kalau kita lihat perdebatan di DPR itu, berapa orang yang hantem substansi? Betul, ya. Mestinya kan dukung Pak Mahfud. Pak Mahfud, apa kesulitan Anda sekarang? Udah untuk mengungkap itu. Benar. Omongkan sekarang. Kalau memang ada hukum yang menghambat, ada peraturan yang menyulitkan, ngomong peraturan yang mana, hukum yang mana. Kita support tidak? Kita support. Mestinya kan itu. Malah yang ditanyakan, Pak Mahfud, ini undang-undang sekian, bunyi sekian, ini kerahasiaan, nggak boleh dibuka di publik, urusan ini itu. Karena itu diterus-terus nepiin ini mungkin Pak Mahfud jutek. Ada lagi yang sampai ngomong, dia nggak pada persoalan tetapi takut kehilangan harga dirinya, takut malah urusan pribadi dia yang diperdebatkan di situ. Saya nggak takut habis ini dipecat. Itu kan urusan dia. Saya ini kader Pak Mahfud sudah membunuh kadernya sendiri dengan, kalau kayak gitu nggak usah dibunuh juga mati sendiri itu kalau kelakuannya begitu. Kenapa kalau dia memang mau eksis dah? Oke Pak Mahfud, saya sebagai kader akan mensupport Pak Mahfud. Ini memang dari aturan ada yang janggal, ada yang salah, gitu ya. Dan Pak Mahfud memang bisa diancam dari pasal ini. Tapi kalau ini demi kebenaran, kalau ini bisa memang betul-betul bisa mengungkap, saya support. Nah, dirubah pasalnya, pasal mana yang menghambat? Aturan apakah dengan adanya kerahasiaan ini menjadi menghambat dalam proses pembukaan pembongkaran itu? Kan gitu mestinya kalau mau beneran. Keren. Ini baru, ini benar, ini anak ideologis Gus Dur. Coba seluruh persidangan dari sore sampai malam itu menurut aku itu justru persidangan yang satu tidak substansial. Dua, hanya perdebatan pada hukum prosedur formal tanpa menyentuh substansi keadilan yang dimaksudkan Pak Mahfud. Sampai gitu. Pasal toilet ya. Yang kayak gitu-gitu itu. Akhirnya ya Allah, ini malah cari panggung untuk menaikkan dirinya sendiri. Gitu. Substansi masalahnya nggak ada. Ya, Kang, itu keberanian Prof. Mahfud itu kan luar biasa ini. Kalau saya ini lihat ini ada salah satu bagian yang ada pada diri Gus Dur. Nah, kira-kira Anda melihat ketika itu kan Pak Mahfud juga jadi Menteri Pertahanan itu. Nah, apa yang Anda kenal itu waktu itu? Saya ada cerita lucu itu. Waktu Pak Mahfud ditelepon Gus Dur, ini ceritanya beliau juga ya. Jadikan Menteri Pertahanan. Itu Pak Mahfud, ini jangan-jangan Gus Dur salah ini. Saya ini kan ahli hukum tata negara. Kok ditaruh di Menteri Pertahanan? Jangan-jangan maksudnya Gus Dur ini Menteri Pertanahan. Menteri Pertahanan agak ada hubungannya lah. Soal hukum tata negara ini itu kan. Masa ini terus Pak Mahfud ceritanya telepon lah, ini ceritanya ya yang saya dengar beliau juga cerita ke saya dan kawan. Telepon Gus Dur, Gus, ini bagaimana? Saya ini kan saya ini ahli hukum Gus, kok ditaruh di Menteri Pertahanan? Dia ngomong, apa nggak keliru Gus? Apa jangan-jangan Gus Dur ini maksudnya Menteri Pertanahan gitu? Enggak Pak Mahfud, memang Menteri Pertahanan gitu. Gus, saya kan ahli hukum Gus, saya ini nggak pernah punya pengalaman soal pertahanan gitu. Jawaban Gus Dur, saya juga sama, nggak pernah punya pengalaman jadi presiden. Sudah Pak Mahfud jalankan saja. Ya, sebagai orang akademisi Pak Mahfud kan taat asas aturan gitu kan. Meskipun beliau juga tahu bahwa menteri itu jabatan politik gitu kan. Betul. Itu hak prerogatif presiden. Tapi beliau mentaskah kan. Apa ini apa hubungannya expert saya dengan pertahanan ini?
Tapi yang menarik itu, saya tidak ada pengalaman Gus untuk mengelola pertahanan itu. Kalau pertahanan, oke lah, ini masih ada hukumannya dengan hukum, bisa gitu, relevan lah gitu. Relevan lah. Tapi kalau Menteri Pertahanan ini saya nggak ada pengalaman Gus. Sama Pak Mahfud, saya juga nggak ada pengalaman jadi presiden. Jadi kalau Anda melihat dukungan ini banyak ini Kang dari akademisi ini, profesor, doktor, pengajar. Jangan-jangan Kang Sastro juga ikut petisi itu? Iya pastilah kalau itu. Jadi menurut saya bukan mencurigai yang lain tidak ikhlas ya. Ya bisa jadi yang lain ikhlas. Tapi orang itu kalau ikhlas itu dia berani. Karena dia nggak ada beban, dia nggak ada kepentingan. Ya mungkin Pak Mahfud juga bukan orang yang tidak punya celah. Sebagai manusia, beliau kan tidak maksum, beliau kan bukan malaikat, gitu ya. Tetapi dengan melihat keikhlasan yang beliau tunjukkan ini yang menjadi bara api, yang bisa menyalakan api keberanian, gitu yang bisa menyalakan api untuk melangkah dan membangun itu. Meskipun akhirnya oleh orang-orang tertentu ini ditafsiri Pak Mahfud mencari panggung, Pak Mahfud mencari popularitas, ya boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang orang menilai orang lain itu kan kadang dari dirinya sendiri. Oh, biasanya saya kalau berani ngomong banter itu karena saya cari panggung. Cari panggung ya. Kalau saya berani teriak-teriak seolah-olah hebat ini supaya saya diperhatikan. Akhirnya begitu ada orang begitu, paling sama. Biasanya begitu. Malah ada sebagian yang ngomong, wah ini langkahnya Pak Mahfud itu seperti kerjaan LSM. Memang kerjaan LSM kenapa? Emang apa yang salah dengan LSM? Emang kan ini yang ngomong gitu menurut saya ya mendismiss LSM juga gitu. Setuju ya. Emang kenapa dengan LSM? Emang Pak Mahfud nggak boleh bersikap seperti LSM? Artinya kan bersikap kritis, bersikap membongkar. Nah mungkin yang ngomong gitu tuh mikirannya, Mbok Pak Mahfud ini kan orang ada di sistem, ngomongnya sesuai sistem, sesuai aturan. Lah tapi kalau sistem aturan main nggak bisa mengungkapkan itu ya sesekali perlu cara LSM gitu. Jadi setuju ya Kang ya? Ya setuju. Mungkin karena Pak Mahfud juga orang yang paham LSM, orang yang sudah berada di sistem sejak lama, mulai sistem yang ada di legislatif, yudikatif, eksekutif, dan Pak Mahfud sangat ngerti betul kapan saatnya harus bermain, memerankan diri sebagai orang yang berada di dalam sistem, dan kapan harus cara-cara LSM digunakan untuk mendobrak sistem sebagai shock terapi atau jalan keluar gitu kan. Itu ada sebagian orang mengatakan bahwa ini di netizen saya nih pada sebuah TV, wah ini Mahfud MD for presiden, cocok Pak Mahfud MD sebagai presiden, calon presiden 2004. Udah NU dari lahir itu ya, sebelum lahir sudah NU itu, jadi pas ini. Itu bagaimana ini Kang? Kalau saya secara pribadi setuju, karena memang Indonesia ini diperlukan orang-orang seperti Pak Mahfud itu ya, yang berani mengambil terobosan di atas atau di dalam kebekuan-kebekuan sistem yang saling mengunci dan saling menyandera itu. Tetapi keinginan yang seperti itu kan tidak lahir di ruang hampa. Iya. Karena ada sekian permainan dengan labirin-labirin dan lapis-lapis gitu. Yang ini juga akan perlu dipertimbangkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang main di Indonesia ini. Iya. Saya selalu mengumpamakan, ini maaf ya, bukan bias gender, tapi ini untuk mempermudah pengumpamaan. Gimana? Indonesia ini kayak perempuan cantik, kaya raya, gitu ya, dan anaknya kecil-kecil. Nah, gitu loh. Semua orang menginginkan, berkepentingan untuk datang, untuk menikmati kecantikannya si janda cantik ini, maupun mengeruk kekayaannya si janda cantik ini, gitu. Karena anaknya masih kecil, maka om-om yang pengen menguasai ini kadang ya mempermainkan anaknya itu, ada supaya nggak ganggu, dikasih permen. Gitu. Cukup dikasih permen, anaknya sudah senang. Aduh, om-om itu baik sekali ya. Nah, gitu kan. Nah, ada yang cuek gitu ya, karena dia asik bermain sendiri dengan permainan dia gitu ya. Mau nggak urus, mau ibunya, mau kekayaannya diambil, dia asik main sendiri gitu kan. Nah, ada juga yang
berimajinasi tentang surga dan akhirat. Wah, gitu kan. Jadi mau orang tuanya, ibunya ini mau dikangkangi kekayaan, yang penting dia berharap surga. Bahkan kalau perlu kekayaan ibu atau ibu kita diganti aja nggak apa-apa, dibubarin juga nggak apa-apa, yang penting surga. Nah, ada juga yang sudah sadar, sudah sadar bahwa oh ini ibu kita ini mau dikangkangi, kayak gitu, dan dia berjuang. Nah, ini malah dimusuhi saudara-saudaranya. Itu ada juga yang begitu. Nah, inilah yang terjadi. Maka di tengah kerumitan seperti ini, seorang presiden tidak segampang kita membayangkan bahwa ini kalau pertanyaan Pak Mahfud ideal, cocok secara normatif, secara kebudayaan. Tapi harus dilihat lingkungan ini. Ini Pak Mahfud harus bermain di sini untuk menunjukkan. Karena menurut saya di tengah permainan ini, sejauh pengalaman Indonesia, kalau saya petakan ini ada tipologi presiden. Apa itu? Apa saja? Terkait dengan hubungan mempertahankan ibu, itu di tengah permainan orang yang pengen ngangkat. Sikapnya ada 3. Pertama, tipologi presiden yang memperjuangkan ibunya, memperjuangkan saudaranya, mempertahankan kekayaannya agar jangan sampai diambil dan dikuasai oleh orang-orang yang sedang bermain ini. Artinya dia betul-betul mikir no rakyat, mikir no kebangsaan, mikir no ininya. Nah, dan orang seperti ini akhirnya diturunkan Bung Karno. Masya Allah, benar, betul ya, saya sepakat itu ini tipologi Gus Dur karena diturunkan karena benar. Karena dia nggak mau kompromi dengan orang-orang yang pemain-pemain seperti itu. Dan nurunkannya ya pakai anak-anak yang kecil-kecil yang belum dewasa atau karena ngebet itu tadi untuk nurunkannya. Yang kedua, tipologi yang enjoy saja. Wes sing penting kekuasaanku aman, kekuasaanku aman, gitu. Ya, apa kepentinganmu tak akomodir di sini. Apa kebutuhanmu tak akomodir di sini. Tapi ya teman-teman, aku tetap mikir rakyatku, tapi seolah-olah saja, gitu. Aku harus tetap seolah-olah mementingkan aman, kekuasaan, aman, langgeng, dipelihara, dijaga oleh kekuatan-kekuatan sistem yang yang bermain di situ. Karena kepentingan dia nggak terganggu, keamanan dia nggak terganggu, kita mau korupsi mau apa dilindungi oleh dia dan lain sebagainya, kekuasaan aman. Itu. Nah, yang ketiga ini adalah tipologi yang mencoba memperjuangkan kepentingan bangsanya, tapi tetap bisa mengakomodasi mereka-mereka yang bermain ini. Jadi dia punya ukuran-ukuran, oke, kue tak akomodir, gitu ya. Tapi nak sampai kenemenen, ya tak potong. Dan ini capek. Ini Pak Jokowi ini tipe yang ketiga ini. Jadi dia mencoba mikir rakyatku supaya ini iso jalan. Tapi di sisi lain dia juga harus mengakomodir kepentingan Makanya dia juga direcokin terus supaya ada negosiasi sampai titik tertentu. Tapi dia juga mencoba mengamankan kepentingan rakyatnya sejauh dia bisa melakukan negosiasi. Akhirnya direcokin terus nggak stabil dan itu capek. Gitu. Kelihatan itu ya Pak Jokowi. Mesti capek. Pemerintahan Jokowi itu. Mesti capek. Nah, kalau Pak Mahfud bagaimana nih? Saya belum tahu kan, beliau belum jadi presiden. Kalau seandainya lah gitu. Saya pikir Pak Mahfud akan belajar bukan menyerap dari tipologi-tipologi ini. Jadi mungkin beliau akan bersikap seperti Pak Jokowi gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi dengan gaya dan model yang berbeda. Karena beliau juga belajar dari Gus Dur, belajar dari Bung Karno. Begitu terlalu frontal, jatuh. Nah, tapi Pak Mahfud nggak akan rela kalau rakyatnya juga dikorbankan untuk kekuasaan dia, kenyamanan kekuasaan dia, stabilitas kekuasaan dia. Saya pikir Pak Mahfud akan cenderung pada tipe yang ketiga ini dengan pola, model, dan yang berbeda. Ini menarik ini, waduh luar biasa, Kang. Jadi Anda sebagai anak ideologisnya Gus Dur, dekat dengan Gus Dur, juga dengan tapi jangan salah loh Mas, sampean ini jangan mengidealisir saya begitu. Saya memang dekat Gus Dur, saya memang belajar ke Gus Dur.
ibaratnya itu ibarat Gus Dur itu mata air. Iya. Saya memang berada di dalam mata air itu, gitu ya. Iya. Tetapi saya ini kan orang yang goblok, Mas. Jadi karena gobloknya saya itu ibaratnya kalau ngangsu, kalau ngambil itu pakai keranjang. Kalau yang lain biar jauh, biar nggak pernah ketemu, tapi ngangsunya itu kan nganggo timbo, timbonnya telung linter gentong. Akhirnya dapatnya banyak itu. Sampai orang itu apa-apa. Orang itu paling juga karena ngangsunya nganggo keranjang itu main tetesan sidik-sidik. Kalau selesai keranjang itu, saking gobloknya awak dhewe, Mas. Jadi jangan mengidealisir begitu. Kalau sampai bilang, ini karena sastro orang dekat Gus Dur, ya mungkin iya. Orang yang bersama Gus Dur lama, iya. Tapi karena saking lamanya itu, saking dekatnya saya nggak dapat apa-apa, Mas. Karena saking gobloknya saya. Ibaratnya ngangsunya ini nganggo keranjang, jadi ya menyentuh tetesan-tetesan gitu. Ya, gitu. Ini semacam keluh kesah atau mungkin sebuah penyesalan. Ini disclaimer saya. Oh, disclaimer ya. Pengakuan saya itu loh. Saya ini orang yang goblok, orang yang nggak ngerti, sehingga apa yang dilakukan di pikiran Gus Dur itu saya hanya bisa menangkap, hanya bisa mengira-ngira, hanya bisa memperoleh yang sedikit itu karena saking gobloknya saya, ngangsunya itu cuma pakai keranjang. Kalau orang pinter kan ngangsunya pakai gayung. Langsung gayung, ember sekalian. Ember, jadi dapatnya banyak. Gitu. Kalau enggak dari pompa air ya, sedot. Itulah. Jadi biarpun mungkin beliau jauh atau jarang kumpul, intens, tapi karena begitu datang ngangsunya nganggo timbul, luar biasa. Dapatnya banyak orang-orang itu. Gitu. Ya inilah salah satu orang idealis Gus Dur dan orang langka lah, termasuk Mahfud MD ini. Kang, satu lagi Kang, pengen penegasan ini. Anda mendukung sebagai kawan dekatnya Mahfud MD, katakan kawan dekatnya Mahfud MD lah, tidak jauh gituan ya, untuk berkontestasi di 2024. Siapapun asal memiliki niat baik, asal memiliki keberanian untuk melakukan pendukung, apalagi orang seperti Pak Mahfud, ya mesti saya dukung. Gitu. Mesti saya dukung. Gitu. Langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Mahfud itu, saya meskipun dukungan saya nggak pernah punya arti apa-apa ya, karena saya ini kan cuma pengamen, orang kecil lah. Ya. Tapi saya mendukung karena langkah-langkah terobosan seperti itu yang diperlukan di tengah carut marut kerumitan sistem perundang-undangan, sistem hukum yang saling mengunci dan saling menyandra seperti itu. Kita perlu terobosan-terobosan seperti itu. Ada kan kalau di istilah hukum itu kita terjebak pada formal sehingga kehilangan dimensi substansial fungsional. Hukum itu kan sebetulnya untuk menegakkan keadilan. Tapi karena kita terjebak pada formalisme, materialisme dan prosedural, akhirnya bahkan mengalahkan keadilan. Gitu. Mengalahkan justice. Gitu. Akhirnya terjadi law without justice karena terjebak pada formalitas, prosedural, dan material itu. Perdebatan di DPR jelas-jelas menunjukkan hal itu. Itu yang bagi saya perdebatan yang hanya pada soal prosedur hukum, formal hukum, legal hukum, tapi mengabaikan dimensi-dimensi keadilan yang ada di hukum itu sendiri. Gitu. Betul. Ya, menarik ini bincang-bincang dengan Kang Sastro ini. Sepertinya ini pemirsa lebih menarik lagi ini kalau kita bertiga podcast dengan Prof Mahfud ya. Memikirkan masalah bangsa. Oke Kang, closing statementnya ini seperti apa Kang? Ya, saya cuma menginginkan bahwa di tengah carut-marut kehidupan kita yang ada saat ini, di tengah arus gelombang yang sedang mengistari putaran arus ini, ada baiknya kita belajar berenang. Karena untuk menghindari agar kita tidak hanyut dan tenggelam dalam arus gelombang yang sangat-sangat deras ini, kalau cuma pasang tembok bisa jebol, gitu. Maka lebih baik kita belajar berenang supaya bisa surfing dan survive di tengah pusaran arus itu. Dan Pak Mahfud sudah memberikan contoh bagaimana survive di tengah tekanan pusaran arus itu. Terima kasih pemirsa, luar biasa obrolan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan kita bisa mencerna apa yang dikatakan Kang Sastro, pengalaman-pengalamannya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.